they would try to concede the evidence of this incident. Ini karma kalian atas Rohingya. Aduh, yuk kita rapiin logikanya yuk. Ya, ini dia yang paling ramai diminta dari sebulan terakhir tentang update kondisi di Myanmar. Ya udah kalau gitu langsung aja, ini dia update kondisi kudeta di Myanmar di Learning by Google. Gue saranin sebelum lu nonton ini, kalau lu belum tahu ini kudeta kenapa sebenarnya, lu tonton dulu video gue yang nerangin awal-awal kudeta di Myanmar. Biar lu tahu sebab musababnya kenapa, biar lu nggak asal nyumpahin. Ya intinya pemerintah Myanmar sekarang itu lagi dikudeta sama militernya, karena militer ngerasa ada kecurangan di pemilu terakhir di November 2020. Sampai sini masih inget kan ya? Update-nya abis itu gimana? Nah, terakhir kita bahas kan yang berani keluar rumah waktu itu cuma orang-orang yang mendukung kudeta. Tapi ternyata situasi ini nih cuma bertahan beberapa hari. Nggak berapa lama habis kudeta, official akunnya Partai National League for Democracy ini ngepost sesuatu. Apaan tuh? Ini yang dipost nih kayak semacam surat gitu. Katanya sih isi surat ini adalah permintaan dari Aung San Suu Kyi agar masyarakat menolak dan melawan kudeta. Pemimpin Partai National League for Democracy, Win Myint, lewat tulisan tangannya nih yang di bawah ini, dia bilang kalau ini adalah pernyataan resmi dari Aung San Suu Kyi. Abis itu ya mulai bereaksi lah orang-orang. Mereka mulai sedikit demi sedikit nunjukin sikap anti kudetanya. Dimulai dari pas awal-awal Februari tuh, orang-orang sana tiap jam 8 malam pada keluar rumah. Pada bunyiin klakson mobil sampai mukul-mukul panci. Ngapain tuh? Ya selain sebagai aksi protes buat nunjukin kalau mereka nggak setuju sama kudeta, menurut aktivis Myanmar, Thinzar Sunleyi, mukul-mukul panci adalah salah satu tradisi di Myanmar untuk menangkal perbuatan jahat. Mampus dianggap perbuatan jahat. Tapi ya pastinya mukul-mukul panci doang kan nggak akan bikin kudeta berhenti ya. Habis itu beberapa hari kemudian mulai tuh kelihatan orang-orang yang turun ke jalan melakukan aksi protes menolak kudeta. Pas kudeta makin besar, makin banyak juga orang-orang Myanmar yang ngepost di sosmed. Ngelihat ini, militer Myanmar langsung ngeblok akses ke Facebook dan Instagram. Sayangnya militer Myanmar ini lupa kalau ada yang namanya VPN. Akhirnya kita tahu ya, VPN itu bisa digunakan untuk sesuatu yang jauh lebih mulia daripada sekedar, ya itu bener yang lu pikirin. Ya akhirnya kan demo ini terus-terus makin besar dan pecahnya adalah ketika jatuh korban jiwa pertama. Korbannya cewek namanya Mia Thoe Thoe Kaeng. Mia yang masih umur 20 tahun ini akhirnya meninggal setelah kepalanya tertembak oleh pasukan anti huru-hara. Gue sebenarnya sempat lihat sih video Mia ketembak ini, mungkin lu juga ada yang ngeliat. Jadi situasinya waktu itu lagi rusuh, pasukan anti huru-hara lagi nembakin pendemo, terus ngelempar gas air mata juga. Nah, ada beberapa orang nih, sekumpulan orang yang berlindung di balik halte. Salah satunya Mia di situ. Nah, Mia lagi berdiri, padahal dia pakai helm, lagi berdiri, tahu-tahu jatuh. Duh. I shouted, "Help! Help me move her to the side." Someone said that we should take her helmet off. Only then did we realize she'd been shot. I was praying to Buddha for her to recover, for nothing to have happened. How do I explain this feeling? Mia sempat dilarikan ke rumah sakit dan dirawat selama 10 hari, tapi akhirnya nggak selamat. Dan setelah Mia meninggal inilah mulai meledak nih di mana-mana. Akhirnya Mia dijadiin simbol perlawanan nasional, foto Mia dipajang di mana-mana, disertai lilin sama bunga. Banner-banner gambar Mia itu juga ditaruh di sepanjang jalan. Pas pemakaman Mia juga yang nganter sampai ribuan. Intinya kematian Mia ini benar-benar menyatukan masyarakat Myanmar. Abis itu banyak pihak yang marah ke militer Myanmar. Mulai dari politikus, aktivis, sampai artis-artis. Nah, ketika semua pihak udah marah gini, apakah militer Myanmar jadi minta maaf? Tentu tidak. Militer malah berdalih kalau mereka nggak ada nembakin peluru tajam sama sekali. Semua yang mereka tembakin itu adalah peluru karet, katanya. Tapi semua terbantahkan abis dokter yang merawat Mia ini ngasih tahu kalau luka yang ada di kepala Mia itu adalah luka karena peluru tajam, bukan karena peluru karet. Nah kan, ketahuan bohong kan? I believe that they want to they wanted to get off the media attention, and also they would try to concede the evidence of this incident. Ya udah, abis itu makin panas lah nih demo-demo di sana, makin mencekam. Sampai gua syuting ini nih, menurut PBB udah ada lebih dari 60 korban jiwa akibat demo ini. Dan korban jiwa paling banyak itu jatuh di tanggal 4 Maret 2021.
Waktu itu ada 38 korban jiwa. Cuma sehari yang meninggal sampai 38. Dan kudeta Myanmar ini makin viral setelah meninggalnya Kyaw Sin, atau kalau orang taunya namanya Angel. Kyaw Sin ini adalah salah satu dari 38 orang yang meninggal di tanggal 4 Maret tadi. Nah, foto-foto dia ketika demo ini viral, kesebar. Mulai dari ketika dia lagi demo, sampai akhirnya tewas tertembak di kepala. Menurut beberapa saksi sebelum tewas, mereka tuh sempat ngelihat Kyaw Sin ini lagi nendangin pipa air. Biar airnya keluar dari situ, jadi orang-orang yang kena gas air mata tuh bisa cuci muka di situ. Dibilang juga kalau Kyaw Sin ini sempat beberapa kali nendang balik tabung gas air mata. Terus dia juga selalu teriak menyuruh orang-orang buat nunduk biar nggak ketembak. Aduh, baik banget ya orangnya. Yang bikin sedih lagi, Kyaw Sin ini sempat juga nulis pesan yang terus dia kalungin gitu dan dia pakai selama demo. Di pesan ini tertulis golongan darah dia B+, sama pesan kalau sampai dia nggak selamat, dia minta sebagian organnya ini didonorkan bagi yang membutuhkan. Lu bayangin deh, dengan dia nulis pesan gini kan berarti dia sebenarnya udah tahu apa yang bakal dia hadepin kalau ikut demo. Tapi dia nggak takut, tetap berangkat dan dihadepin itu semua. Salut sih, gila sih. Dan yang bikin gue lebih miris lagi nih, ternyata Kyaw Sin ini adalah anak yang bener-bener aktif dan positif. Sebelum demo, dia sempat rilis lagu di YouTube-nya, pakai nama Angel, nama yang akhirnya viral sekarang. Selain itu, dia juga aktif taekwondo. Ya, intinya, dari yang gue lihat di sini nih, kudeta ini tidak menghasilkan apa-apa, kecuali gugurnya generasi-generasi penerus yang hebat kayak Kyaw Sin ini. Dan sayangnya, kayaknya militer Myanmar nggak lihat ke arah sini. Pusing. Udah gitu, update terakhir tentang Kyaw Sin ini adalah makamnya katanya dibongkar lagi sama aparat Myanmar. Dan proses pembongkarannya ini, proses penggaliannya ini live di TV. Kenapa dibongkar? Makamnya dibongkar buat memastikan ukuran peluru yang menewaskan Kyaw Sin. Yang meriksa lukanya ini ada banyak. Ada dokter independen sama dokter-dokter dari militer. Katanya sih hasilnya ukuran peluru yang ngebunuh Kyaw Sin ini berbeda sama ukuran peluru yang dipakai sama pasukan anti huru-hara. Abis itu militer langsung ngumumin kalau ada pihak yang sengaja nembak Kyaw Sin buat menciptakan kegaduhan. Tapi ya klaim militer ini udah nggak didengar sama orang-orang. Dianggap kalau mereka cuma bikin klaim palsu buat ngebela diri. Ya susah sih emang kalau udah kayak gini ya. Abis itu militer juga bilang kalau mereka sebisa mungkin nggak akan menggunakan kekerasan. Tapi mereka juga nggak akan tinggal diam kalau ada demonstran yang mencoba mengacaukan stabilitas. Ya kan sebenarnya stabilitas ini mulai kacau sejak mereka kudeta ya. Update terakhir yang gue dapat, mulai banyak daerah di sana yang ngegantungin pakaian dalam wanita di luar. Jadi dijajarin gitu, jadi kayak barikade gitu. Kok gitu? Karena di Myanmar ada mitos kalau pakaian dalam wanita bisa menguras stamina pria. Jadi akhirnya daerah-daerah yang takut diserang sama militer ini pada naruh pakaian dalam wanitanya di luar, dijajarin dengan harapan mereka bisa aman dari serangan militer. Keren ya mitosnya ya. Terus yang banyak ditanyain ke gue lagi adalah, Bang, kenapa mereka demo di kedutaan Indonesia? Nah ini kayaknya ada info yang kepelintir nih yang bikin orang Myanmar jadi salah nangkep. Akhirnya mereka demo di depan kedutaan Indonesia karena nganggep Indonesia mendukung militer Myanmar untuk melakukan pemilu ulang. Emang aslinya nggak gitu? Kalau kita lihat dari situs Kementerian Luar Negeri Indonesia, di situ jelas kalau sikap Indonesia adalah meminta semua pihak untuk menahan diri. Dan di poin nomor 3 ada ngomong kalau perbedaan elektoral harus diselesaikan sesuai dengan mekanisme hukum yang tersedia. Kayaknya poin ini nih yang dianggap jadi kayak ngedukung kudeta sama orang-orang Myanmar. Belum lagi habis itu Menteri Luar Negeri kita, Menteri Luar Negeri Thailand, sama perwakilan militer di Myanmar, itu mereka ketemu di Bangkok. Nah, dari foto ini juga mungkin jadi banyak yang nganggap kalau Indonesia ngedukung kudeta. Padahal mungkin ya kalau dari diskusi sama temen gua, kayaknya Indonesia ini cuma ngajak dialog, ngajak rembukan, ngajak ngobrol pelan-pelan, nggak langsung bebaskan Aung San Suu Kyi, nggak langsung frontal gitu. Jadi militer Myanmar juga bisa lebih open ketika diajak berdialog. Ya intinya kalau lu mau lihat sikap pemerintah Indonesia sebenarnya gimana, ini ada kok di situs Kementerian Luar Negerinya. Di sini sama sekali nggak ada kata-kata ngedukung kudeta. Malah terakhir Kementerian Luar Negeri kita ini minta pasukan keamanan di sana buat menahan diri, biar nggak ada lagi korban jiwa yang berjatuhan. Kemudian safety and well-being of the people menjadi prioritas nomor 1
Oleh karena itu kita meminta semua pihak untuk menahan diri dan tidak menggunakan kekerasan untuk menghindari kemungkinan terjadinya korban dan pertumpahan darah. Terakhir, jujur gue suka keganggu sama komen orang-orang kita yang ngomenin masalah kudeta ini. Aduh, komennya tuh banyak yang kayak gini nih. Ini karma kalian atas Rohingya. Mampus kalian kena azab Rohingya. Yuk, kita rapiin logikanya yuk. Rohingya itu yang nyerang militer Myanmar. Dari awal yang nyerang militer. Emang pemerintah dan Aung San Suu Kyi waktu itu diem aja. Dan nggak ada yang tahu alasannya kenapa mereka diem aja. Tapi kita juga harus ingat kalau Aung San Suu Kyi ini nggak bisa ngendaliin militer. Dan militer juga nggak percaya sama Aung San Suu Kyi. Ya intinya yang ngebantai Rohingya ini pihak militer. Ingat sampai situ ya. Sekarang yang mengkudeta, yang ngebunuhin warga sipil di sana ini juga pihak militer. Jadi karma Rohingya sebelah mana? Azab Rohingya sebelah mana coba? Orang yang ngebantai Rohingya ini sekarang malah makin berkuasa, makin kuat. Jadi kalau lo emang pengen komen azab Rohingya, karma Rohingya itu seenggaknya tunggu sampai militer sana hancur. Tunggu sampai militer sana terpuruk. Jadi ketika lu komen azab Rohingya, karma Rohingya itu tepat secara logika dan historis. Jadi komennya tepat sasaran. Nggak kayak sekarang. Orang kita. Oke, sekian Learning by Googling kali ini tentang update kondisi di Myanmar. Semoga nggak ada update lanjutan dari gue ya. Karena kan kalau nggak ada update lanjutan berarti kondisi di sana juga udah lebih kondusif kan. Amin. Thank you udah nonton. Kalau lu mau revisi kali gue ada salah, atau lu mau nanya, atau lu mau nambahin yang nggak ada di video, bisa lu tulis di komen. Kita diskusi di situ kayak biasa. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.